Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Alia. Di sini aku akan membahas tentang pengertian dari suhu tubuh. Di sini kalian udah pada tahu nggak sih apa pengertian dari suhu tubuh? Oke, suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu seperti suhu lingkungan. Ada yang tahu nggak sih berbahaya atau tidak jika suhu tubuh kita terlalu rendah atau tinggi? Oke, suhu tubuh yang terlalu rendah bisa kita sebut dengan hipotermia. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernafasan, dan juga organ vital pada tubuh seperti otak dan jantung. Sedangkan dari suhu tubuh tinggi, kita bisa sebut dengan hipertermia. Hipertermia merupakan di mana kondisi tubuh kita melebihi dari 40 derajat Celcius. Hipertermia terjadi ketika tubuh kita gagal mengatur suhu, sehingga suhu yang dalam tubuh kita terus meningkat. Jika suhu tubuh kita melebihi dari 41,1 derajat Celcius, kondisi ini bisa disebut dengan hiperpireksia. Lalu, kalian tahu nggak sih organ apa yang dapat mengatur suhu tubuh di dalam tubuh kita? Oke, jadi suhu tubuh kita diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus sendiri merupakan struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Jadi, apa saja sih yang dilakukan oleh hipotalamus? Jadi, bakteri dan virus akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan mengalir ke dalam aliran darah dan mengeluarkan cairan yang membuat tubuh kita sakit. Setelah cairan tersebut memasuki darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Dan setelah mendapatkan sinyal, hipotalamus akan menaikkan suhu tubuh dalam tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana sih perjalanan sinyal suhu terhadap sistem saraf? Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor kulit akan diteruskan ke otak melalui jarum spinothalamikus. Ketika sinyal suhu sampai di medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas maupun bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal akan dijalarkan ke serabut thermal ascendant yang menyilang ke traktus sensorikan terolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di retikular batang otak dan kompleks vetrobasal talamus. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa saja faktor yang mempengaruhi pada suhu tubuh? Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal di setiap individu selalu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatif. Rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Selain itu, rangsangan saraf simpatis juga dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun di dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi oleh stres individu yang dapat menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neuropinefrin yang dapat meningkatkan metabolisme. Yang ketiga, ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas di dalam tubuh juga ikut meningkat. Yang keempat, hormon tiroid. Fungsi dari tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir dari seluruh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima, ada hormon kelamin.
Hormon kelamin pada pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira sebesar 10-15% dari kecepatan normal. Sedangkan pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih mekanisme kehilangan panas dalam tubuh itu ada apa saja? Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas dalam tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung ke kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Yang ketiga ada evaporasi atau penguapan air dari kulit. Evaporasi dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,158 kilokalori. Pada kondisi individu yang tidak berkeringat, mekanisme evaporasi akan berlangsung sekitar 450-600 mili per hari. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Dan yang keempat, ada konveksi perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Menurut Tamsuri Anas pada tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hipotermi, yaitu bila suhu tubuh kita berkurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua normal, bila suhu tubuh kita berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga ada febris atau pireksia, bila suhu tubuh kita 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang keempat ada hipertermi, bila suhu tubuh kita lebih dari 40 derajat Celcius. Mungkin kita juga pernah bertanya-tanya, mengapa saat demam, suhu tubuh kita juga ikut panas? Mengapa ya kira-kira? Oke, setelah ini aku juga akan nge-share video jawaban tentang kenapa sih suhu tubuh kita juga panas ketika kita mengalami demam. Yuk kita simak sama-sama videonya. Siapa sih yang tidak pernah demam? Kami yakin pasti kalian pernah mengalaminya, walau hanya sekali. Mungkin awalnya kalian batuk atau pilek biasa atau bahkan sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba temperatur tubuh meningkat dan kalian merasa seperti di kutub utara. Anehnya lagi, meskipun merasa kedinginan, seringkali kita diberikan kompres dingin di dahi. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi ketika tubuh demam? Demam dapat terjadi ketika penjajah seperti bakteri atau virus masuk dan menginfeksi tubuh kita. Kalian tahu kan bahwa sel darah putih adalah tentara pertahanan tubuh yang bertugas untuk melawan infeksi, seperti yang sudah kami sebut sebelumnya di video inflamasi. Tapi, apa hubungannya dengan demam? Selain mengeluarkan zat kimia, sel darah putih juga memproduksi protein dalam proses pertarungan melawan kuman. Protein itu dinamakan pirogen. Dia akan masuk ke sistem peredaran darah menuju bagian otak bernama hipotalamus. Hipotalamus bekerja sebagai pengatur suhu tubuh. Jadi, ketika suhu tubuh kita terlalu tinggi atau rendah, semuanya karena ulah hipotalamus. Pada proses demam, pirogen akan menipu hipotalamus sehingga dia berpikir bahwa tubuh kita terlalu dingin. Maka dari itu, hipotalamus akan meningkatkan titik normal temperatur tubuh kita ke suhu yang lebih tinggi. Suhu tubuh kita umumnya berkisar antara 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Ketika hipotalamus tertipu, ia akan meningkatkan suhu yang dianggap normal oleh tubuh menjadi lebih dari 37,5 derajat Celcius. Oleh karena respon ini, pembuluh darah yang berada di kulit kita akan konstriksi atau mempersempit salurannya agar panas tubuh tetap dipertahankan. Inilah yang menyebabkan rasa panas ketika kita menyentuh orang yang demam. Apabila respon ini belum cukup dan tubuh tidak mencapai suhu yang diinginkan, tubuh akan menggigil dengan cara menggetarkan otot-otot kita untuk memproduksi energi panas. Inilah mengapa terkadang kita menggigil dan merasa kedinginan ketika demam. Ketika bakteri atau virus telah mati,
pirogen akan berhenti mengirim sinyal ke hipotalamus dan suhu tubuh kembali normal dengan cara mengeluarkan energi panas tersebut, salah satunya dengan berkeringat. Inilah mengapa kita sering percaya bahwa setelah berkeringat, demam kita akan segera turun. Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi gimana nih? Udah pada paham belum dari materi yang udah aku jelasin sebelumnya dan dari video yang udah aku puterin sebelumnya? Ya udah, kalau gitu sekian video penjelasan dari aku hari ini. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.